Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hafizana wa 'adzana minasyaitonir rajim wa hadana littiba'i nabiyyihil karim wa adkhalana bi rahmatihi wa fadlihi jannatan na'im. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil a'aribi wal a'ajim wa man tabi'a shiratal mustaqim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radoi wa intaftimhu yang fatimi. Nafsu kemarin sudah saya jelaskan. Kalau kita gambarkan, kita bayangkan bagaikan anak kecil, balita yang masih menyusui. Intuhmilhu syabba ala hubbir radha. Apabila diberi kebebasan, maka sampai besar pun tetap suka menyusui ibunya. Akan tetapi wa intaftimhu yang fatimi. Apabila disapih, apabila diusahakan untuk meninggalkan, maka bisa tersapih, bisa meninggalkan, akhirnya tidak menyusu ibunya. Nah, sedangkan penjelasannya Imam Al-Busiri tersebut memberi pemahaman bahwa nafsu itu bisa dikendalikan, bisa dididik, bisa diarahkan. Wal fathom bi'ulumiddin al-muhassalah bil afidah wa sama' wal basor. Mengendalikan nafsu bisa menggunakan ilmu agama. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Lah, ilmu agama dihasilkan dengan bekal pemberian dari Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Sedangkan wa kaifiyatut taftim imma bitabsyir wa imma bitabdzir. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Cara mengendalikan, cara mengarahkan nafsu bisa menggunakan tabsyir, bisa menggunakan tabdzir. Baik menggunakan tabsyir maupun menggunakan tabdzir, tetap harus menggunakan ajaran Al-Quran bil hikmati wal mau'izatil hasanah, menggunakan bahasa yang penuh hikmah, penuh rasa kasih sayang. Tujuannya la'allallaha imtahanan nafsa ila taqwa, dengan rasa kasih sayang semoga Allah berkenan memberi imtihan, memberi pelajaran pada nafsu, diberi pelajaran, ditunjukkan ila taqwallah. Sebagaimana yang dilakukan Imam Busiri ketika nasihati nafsunya sewaktu habis melakukan kesalahan atau maksiat. Kita dianjurkan, ilmu agama kita dianjurkan untuk mendidik, untuk mengarahkan nafsu agar selalu kembali pada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai putus asa ya nafsu, wahai nafsuku, la takunati min zallatin azumat ailatai asu merauhillah. Jangan putus asa
karena habis melakukan dosa yang besar. Ingat, kamu tidak boleh putus asa sekalipun kamu habis melakukan maksiat yang sangat besar. Karena apa? Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Karena dosa besar sebesar apapun selama itu tidak menyekutukan Allah, kalau dijajarkan disandingke fil ghufroni dengan maghfirahnya Allah kalamami, itu sebesar apapun maksiat selain syirik tetap kecil, masih besar maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan ketika kita mengarahkan nafsu kita menggunakan bil hikmati wal mau'izatil hasanah supaya nurut. Ngono nggih. Krana apa? Wala tajharu lahu bil qaul. Ojo, jangan menggunakan bahasa yang keras. Krana apa? Jahrul qaul musabibun ilal ghadab. Karena nasihat yang menggunakan bahasa yang keras itu bisa menimbulkan ghadab nafsu. Akhirnya setelah ghadab nafsune tidak mencerna materi nasihat, tapi sudah terburu ghadab. Wal ghadab musabibun ila raddin nasihah. Ketika sudah ghadab itu menyebabkan atau berpotensi untuk akhirnya menolak nasihat. Wa tamfir anil hidayah ila dolalah. Setelah tidak mau menerima nasihat, akhirnya lari meninggalkan hidayah Allah. Nek lari meninggalkan hidayah Allah, akhirnya menuju ndi ora ana meneh, tidak ada lain ilabdulalah, menuju sasar. Lah setelah menuju maksiat, mbuh karaoke, mbuh miras dan sebagainya, wa minadhdhalalah ilal maksiyah. Kalau sudah di tempat-tempat hiburan, akhirnya mendorong menuju maksiat lagi. Wa minal maksiyah ilal qiswah. Setelah melakukan maksiat lagi, akhirnya hatinya malah atos, malah tertutup. Wa minal qiswah ilal mukhattamah hatal kafaruh. Wan nafsu al-qasiyah yas'a ila man tashabaha fi ra'yihima. Lah ketika nafsu sudah tertutup, tidak mau menerima nasihat karena nasihatnya menggunakan bahasa keras, akhirnya lari mencari teman yang sepaham, teman yang sependapat. Liyasma'a mas'alatan nafsi, mencari teman yang sependapat agar mau mendengarkan curhatannya. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum ma kanu ya'malun. Lah orang yang sependapat dengan nafsu yang menolak nasihat, gak ono liya kuwi mesti terpengaruh karo setan. Lah setan kuwi tazyin, setan itu menghiasi amal perbuatan mereka, dalam arti sekalipun salah tetap dianggap benar.
Lah itu namanya njluntrung ngake mulakno bahaya banget. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Nek wis ngono pada ayat yang lain fasaddahum 'anis sabil, akhirnya dijauhkan dari apa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala, dijak ning di nafsu sing sudah tertutup, gelem ra gelem dijak ning tempat hiburan. Fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun, semakin tertutup. Itu apa madhorote nasihati hati yang tidak menggunakan bahasa yang bisa menyentuh hati. Ketika nafsu sudah mendapatkan teman curhatan, wis otomatis nafsu sing moh nasihat teman curhatane kuwi setan raketang berbentuk manusia. Ngono ya. Diterangke innaman najwa minasy syaitun. Lah setan ketika diajak curhat ya mesti liyahzunal ladzina amanu. Untuk itu wa may yakuni syaitanu qorina wa may yakuni syaitanu law qorinan fasa'a qorina. Setan sejelek-jeleknya teman curhat. Krana apa? Li anna syaiton ya'iduhum bil ghurur. Setan kuwi wis mesti njluntrungake, gak mungkin ngejak ibadah wa ma ya'iduhum syaitonu illa ghurur. Wis mesti kuwi. Lah nek wis dibujuk setan, akhire piye? Ya ansahum zikrullah. Akhire nafsu yang tadinya habis maksiat goro-goro dinasihati menggunakan bahasa yang keras akhirnya menolak, akhirnya ketemu curhatan sing setan jerumus sake akhirnya lali zikir, lali ibadah ning ngarsane Allah. Dan itu dijelaskan istahwadha alaihim syaitanu fa ansahum zikrullah. Ai ghalaba alaihim syaiton. Setan akhirnya ngendalekke. Setelah mendengarkan curhatannya, setan mengendalikan. Setelah mengendalikan fa amarohum bi ta'atihi, akhirnya dijak mengikuti arane setan. Lah nek wis ngono krana sependapat ya fa'atauhu, akhire mengikuti arane setan. Lah nek wis mengikuti arane setan ya fa'ansahum zikrullah, akhire nafsu semakin terjerumus, enggak mau ibadah ning ngarsane Allah, ra gelem zikir hatta taraku ta'atallah wa ibadatahu. Juga dijelaskan pada ayat yang lain liyaj'alallahu ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadz zalimina lafi syiqaqin ba'id. Setelah menganalisa teman curhatane setan korina, fasa'a korina, bisa disimpulkan bahwa as-syaiton kuwi wis mesti aduun. Inna syaitona lakum aduun. Karena setan itu musuh, fattakhidhuhu aduwa. Maka ya kita harus menghadapi setan sebagai musuh. Lah musuh ya aja dijak curhat. Lah untuk tidak curhat dia kalau nasihati yang bisa menyentuh hati. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mulakno juga wala tatabi'u khutuwati syaiton. Ketika habis maksiat dinasihati yang baik.
Jangan dimarahi dulu, disuruh mandi, disuruh wudu, disuruh apa, diminta apa, zikir. Setelah tenang baru dinasehati bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Mulakno hati-hati ya. Sedangkan setelah kita tahu bahwa sehabis maksiat dinasehati yang baik, yang bisa menyentuh, menggunakan bahasa yang bisa menyentuh kolbu, menyentuh hati, agar tidak agar bisa menerima nasihat, juga agar tidak mencari teman curhat. Apalagi teman curhate kok golek sing setan. Lah nek teman curhate golek ning ngarsane kiai ya apik, tapi gak lumrah ngono iku. Lah terus cara memerangi apa setan, nafsu memerangi setan piye? Kaifiyatu mujahadati syaiton. Sebelum mengambil langkah tentune saya jelaskan bahwa kemarin sudah saya jelaskan setan kuwi junudu iblis. Iblis wa junudihi sing disebut setan minal jinni. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqu an amri rabbi. Lah setelah tahu bahwa iblis wa junudihi minal jinni wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Jin itu terbuat dari nari samum. Lah karena nari samum bisa menembus pagar, bisa menembus tubuh kita sampai ke hati, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lah iblis wa junudihi minasyaiton minal jinni min nari samum. Kita sudah tahu kekuatan iblis. Maka setelah kita tahu bahwa iblis kuwi min nari samum, maka bisa kita fahami wan naru atau fa'ahul ma. Nar bisa dimatikan, bisa dilawan dengan air. Krana apa? Nar kuwi samum panas, walma uyubar riduhu, sedangkan air bisa mendinginkan. Kita juga tahu wal insan min tinin, manusia kan tercipta dari tin, Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Iblis, Allah panjenengan netahake kawula dari api, sedangkan jenengan netahake Adam mintin. Lawan watin ardun mukhallatun bilma. Tin itu lemah bumi yang sudah tercampur dengan air, dalam arti lemah yang ada kadar airnya. Sehingga kalau tin diberi air bisa meresap, watabarroda bilma. Lah teorinya bagaimana? Ya mestine kita orang Islam teorinya air itu wahwa wudu, digunakan untuk wudu. Bahasane wong Jawa ketika pulang dari bepergian masuk rumah, bahasane wong Jawa yo raup karo wisose. Maka itu yang dimaksudkan raup dan wisoh itu wudu. Sehingga iblis
bisa ditanggulangi dengan mudawamatil wudu. Lah wudu dasarnya dari Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain al-ayat. Lah apakah wudunya menunggu nanti ketika mau melaksanakan sholat? Ya tidak, begitu masuk rumah diusahakan wudu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu annal wudu as-sholih, wudu yang benar yubaidu angka syaiton, bisa menjauhkan kita dari setan. Itu kata Umar. Lah Umar ngendikan ngono layak digugup ora? Ya layak, wong pancen setan kuwi wedi karo Umar. Lah Umar membuka rahasia setan wedi karo aku karena apa? Karena Umar mudawamatil wudu. Lah krana apa kok wedi karo wudu? Krana wudu kuwi adem. Iblis karaktere panas. Masuk akal. Kemudian kecuali itu kita juga harus tahu, ingat dengan ayat yang tadi sudah saya bacakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan nyerang manusia dari sudur, dari dada. Jadi al-mahallul ladzi yuhibbuhu syaiton sudurun nas. Setan suka bertengger di dada, di hati. Sebagaimana sering saya jelaskan, karena di dada itu tempat atau benteng, tempat pertahanannya manusia, baik jasmani maupun rohani. Yang rohani itu tempatnya iman wa man sya'ul a'mal. Dawuhe Allah, alladzi waswisu fi sudurina. Idza waswasa syaiton fi sudurina. Ketika setan sudah bertengger di dada kita, di hati kita, langkah kita bagaimana? Kecuali wudu tadi. Farjumhu bita'awudz billah. Lempar dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pasti kalah. Setan pasti tidak berani dengan kalimat ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghum fasta'iz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Pada ayat yang lain, iyusibaka minasyaiton waswasah. Fasta'iz billah innahu sami'ul alim. Ay yusibaka minasyaiton waswasatun fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika dada kita sudah kerasukan setan sudah mulai menyerang, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Lah bahasane ya liqouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mesti apa? Melayu, mesti. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Mantep wae mesti. Itu untuk zamane Nabi Muhammad wa ummati. Lah nek zamane sebelum Nabi Muhammad ya diterangkan walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ketika setan mau mencuri berita ke langit, maka cukup dilempar dengan masobi, dengan bintang. Nek zamane Rasulullah dilempar
dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah kelebihannya umat Rasulullah. Kalau zaman dulu Nabi Musa diberi mukjizat teken yang bisa memiliki namun Nabi Musa dan orang-orang tertentu lah. Kalau Nabi Muhammad ketika memiliki maka umatnya bisa menggunakan untuk melempar, untuk memerangi setan dengan menggunakan ta'awudz. Rasulullah menggunakan ta'awudz. Kita sebagai umatnya juga menggunakan ta'awudz. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nazirin wa hafizunaha min kulli syaitonir rajim. Illa man istaraqa sam'a fa asba'ahu shihabun mubin. Ngoten nggih. Dadi wis clear carane memerangi setan, cara untuk mengusir setan dari dada, dari hati kita menggunakan doa berupa ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti pergi. Lah, setelah pergi apakah cukup? Maka ta'awudz itu kalau kita padukan dengan ayat yang lain, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum, menunjukkan setan itu matinya besok hari kiamat. Dan itu sudah di dawuhke Allah, Rabbi fa'anzirni ila Rabbi ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi ketika setan bersemayam di dada kita, bertengger di dada kita, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan pergi. Enggak kok setan mati, setan pergi. Ngoten nggih. Karena setan tidak mati maka berpotensi kembali lagi. Setelah kembali lagi ya didoakan lagi. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Lah makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fadhkurullaha dzikran katsira. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fadalla 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Lah kalau kita mulazamah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, setan tidak berani datang. Lah kemudian ketika kita tidur, sebelum tidur dianjurkan membaca ta'awudz, dianjurkan membaca ayat kursi 3 kali, dianjurkan membaca mu'awwidzatain, insyaallah selama tidur tidak diganggu. Setelah bangun tidur dianjurkan wudu. Setelah siuman bangun tidur kan mukallaf lagi ya menggunakan praktek zikir. Lalu kalau lupa, Allah memberi bekal pada kita agar selalu ingat zikir pada Allah. Bekal yang diberikan Allah apa? Coba kamu perhatikan. Allah. Ini tulisan Allah. Allah. Ini tulisan apa itu? Ini Allah. Nggih napa mboten? Berarti kita biasakan mulai jenengan mirengke tayangan ini, biasakan kaf epek tangan ditaruh di dada. Niate apa? Dada kita diberi lafal Allah. Kemudian
setelah ditaruh di dada, niate dada kita diberi lafal Allah secara bersamaan, minimal akal afidah ikut zikir syukur disertai lisan, minimal di dada dan afidah dengan cara khusyuk. Ngoten nggih. Jadi dua epek-epek ini berfungsi untuk mengingatkan kita agar selalu zikir. Itulah Allah. Allah ketika memberi musuh untuk kita yang begitu dahsyat, maka Allah pun memberi memberi alat, memberi senjata yang dahsyat pula. Dengan demikian jenengan akhire mudawamati zikri. Jadi tujuannya krono apa setan kok gak mati? Krono gen sering zikir. Setelah zikir akhirnya mudawamati zikri, berarti selama hidup kita ibadah. Krono apa mau setan kuwi layamutu bita'awudz wa layamutu bizikri. Krono setan piye mau fa innaka minal mudzurin ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi tujuannya setan kenapa kok gak diwacake gak langsung mati? Krono jenengan gen selalu mudawamati zikri. Lah untuk mengingatkan agar selalu zikir, selalu melihat epek ini tulisan Allah. Sering-sering ditaruh di dada agar dada kita selalu ada Allah. Semoga ada manfaatnya nggih. Kita akhirnya selamat dari godaan setan, selalu mengikuti ajaran Rasulullah. Akhirnya Allah memberi mahabbah, Allah memberi hidayah, Allah memberi maghfirah, selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya nanti kita bisa mempertahankan iman kita. Akhirnya adkhalanal jannah wa sallamana min adzabil qabri wal nar. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, apabila menyinggung saya juga mohon maaf, apalagi menyakiti sekali lagi saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.